welcome to Chemistry Talk Show. Perkenalkan, nama saya Trino Vinolitayanti Hareva dari Ilmu Politik Angkatan 22 yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang nonton podcast kali ini, kita akan membahas, pasti pada bertanya-tanya, kita mau bahas apa sih? Narasumber kita siapa sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang staff-staff yang ada di Visipol UKI. Dan narasumber kita yang gak kalah cantik dan baik hati Kak, dan sangat-sangat dekat dengan mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan Kak Betri. Halo Kak Betri. Halo. Apa kabar Kak? Luar biasa ya. Puji Tuhan ya Kak. Gimana kabarnya kalian? Puji Tuhan baik selalu Kak. Ngomongin tentang staf UKI ya nih Kak, bisa nggak sih Kakak jelasin dulu nama Kakak sekarang menjabat sebagai apa di Visipol UKI? Oke. Nama saya itu Berti Octavia Nenggolan. Saya di Visipol menjabat sebagai sekretaris dekanat. Jadi kakak mengurusin dekan, ibu wadek, dan kebutuhan 3 kaprodi. Gitu. Ya. 3 prodi. Oke, ngomongin tentang staf UKI nih ya Kak. Bisa nggak sih Kak dijelaskan ke teman-teman semuanya, ke kami yang masih pada ambigu lah, nggak tahu staff UKI ada apa aja sih Kak, job desk-nya apa aja sih Kak, gitu Kak, bisa nggak sih Kak jelasin? Gini, kalau di kalian pasti pernah lah ya ke ruangan tata usaha, pernah ya kan, pasti ngelihat abang-abang kakak-kakak yang cantik itu. Betul banget Kak. Jadi di TU itu ada namanya Bang Angki. Bang Angki itu dia kepala tata usaha yang menaungi semua staf yang ada di ruangan itu. Oke. Itu yang kedua. Kakak sendiri sebagai sekretaris dekanat yang mengurusi segala kebutuhan dosen, mahasiswa, dan pimpinan. Yang ketiga itu kakak Okta, pasti tahu kan kakak Okta? Kakak Okta itu sebagai pengolah data. Jadi kalian kalau butuh tahu nilainya atau AIS-nya bermasalah, pasti kakak Okta. Ya seterusnya itu Bang Joshua. Siapa sih yang nggak tahu Bang Joshua? Ya kan? Bang Joshua itu dia mengurusi sarana prasarana. Jadi kalau kalian butuh peminjaman ruangan, peminjaman bus, atau apapun kegiatan kalian sama Bang Joshua. Selanjutnya ada namanya staf prodi. Jadi staf prodi itu dibagi 3. Staf prodi HI itu ada Kak Margaret. Jadi dia mengurusi segala kebutuhan administrasi dosen, mahasiswa, khususnya prodi HI. Yang kedua itu namanya Bang Libert gitu. Jadi Bang Libert ini staf yang mengurusi segala administrasi dosen, mahasiswa, itu khususnya prodi ilmu komunikasi. Jadi teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi kalau butuh apapun itu ke Bang Libert. Yang terakhir itu namanya Bang Riyandi. Jadi Bang Riyandi ini mengurusi segala kebutuhannya dosen, mahasiswa, khususnya prodi ilmu politik. Jadi teman-teman mahasiswa ingat nih prodinya apa, jadi nggak salah nih kemana harus mengadu kepada teman-teman yang ada di tata usaha, kepada abang-abang, kakak-kakaknya. Betul teman-teman semuanya, Kak Betri udah jelasin satu persatu loh teman-teman. Pasti semua teman-teman udah pada nggak nanya kalau mau ke TU, udah tahu tujuannya kemana. Karena udah dijelasin. Butuh nilai, bisa juga ke staf prodi, bisa juga ke pengelola data. Kalau ke kakak itu lebih banyaknya kalau kalian nih ikut lomba, melakukan kegiatan PKM apa atau apapun itu butuh surat tugas, pasti ke kakak Berti. Oke Kak. Dari sekian banyaknya job desk-nya Kak, bisa nggak gimana sih cara kakak sendiri ya Kak, cara memanage waktu kakak biar nggak terlalu tabrakan gitu Kak, karena pasti mengurus mahasiswa itu super duper gimana ya, ekstra energi banget ya Kak. Jadi gimana sih cara kakak memanage-nya gitu Kak biar nggak bentrok-bentrok gitu? Jadi kita pintar-pintar bagi waktu aja, mana untuk pekerjaan, mana untuk privasi kita ya. Kan kita punya keluarga ya, teman-teman juga pasti di dalam ruangan itu ada yang berkeluarga, ada yang masih single gitu kan. Jadi kita ini kan kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Nah disitulah kita bisa bagi waktu khusus untuk pekerjaan. Jadi kalau teman-teman butuh apapun kita pasti tetap melayani. Selanjutnya setelah jam 5 kita biasanya ada waktu lembur, mungkin sampai jam 6 atau selesainya sampai jam 7 Kak, itu kita tetap melayani. Nah setelah dari kita kerja, kita bagi waktu apakah kita mau
hangout ke teman-teman, atau kita Benar. langsung pulang yang berkeluarga, ketemu suami, ketemu anaknya gitu. Iya, Jadi betul, Kak. kita bisa bagi waktu kapan kita istirahat, kapan kita bekerja gitu. Jadi teman-teman semuanya ingat ya, staf UK itu ada waktunya dari jam jam 8 sampai jam 5. Jadi teman-teman semuanya ya ikut sesuai dengan arahan yang disampaikan Iya. Kak Betri. Oke nih Kak, ngomongin tentang tadi kan udah ngomongin cara memanage waktu nih ya Kak. Gimana sih? Udah dijelasin juga sama kakak gimana caranya memanage waktu yang benar, buat teman-teman semuanya juga menghargai profesi kakak. Ada nggak sih Kak pengalaman kakak setelah bekerja di Visipol UKI ini? Mungkin ada pengalaman yang membuat kakak menghadapi mahasiswa saking banyaknya, jadi membuat kakak aduh gimana gitu ya? Kalau menghadapi pengalaman ya pasti setiap kita yang bekerja di Visipol, terutama bagi kita yang staff ini pasti punya pengalaman masing-masing yang berbeda-beda ya. Betul Kak. Karena kan kalau kakak sendiri nih kebanyakan mengurusin segala kebutuhan dosen sama pimpinan. Kalau untuk mahasiswa itu kalau kakak hanya dibutuhkan untuk membuat surat tugas atau surat pengajuan mereka nih kalau mereka telat pembayaran atau Oke. minta dispensasi. Jadi mereka minta tolong ke kakak nih gitu kan. Jadi pengalaman yang terberat adalah ketika mahasiswanya sudah diinformasikan masih ngeyel. Oh iya. Ngeyel itu dalam arti kata sudah dikasih tahu nih step by step ini ya, dijelaskan kamu harus begini, tapi mereka nggak dijalankan. Iya betul. Kadang itu kita bisa menemukan ini, kita sudah jelaskan per detail tapi mereka tidak mengerti dan nggak dijalankan. Jadi akhirnya bisa meribetkan kita juga gitu. Benar, Datang Kak. orang tuanya kah atau keluarganya yang ini kenapa anak saya tidak dilayani, tidak begitu. Oke, jadi teman-teman semuanya ngerti juga dong capeknya para staf UKI, mereka juga punya keluarga, jadi jangan terlalu memberatkan banget ya teman-teman semuanya. Iya, jadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman kakak ya bekerja di Visipol UKI ini. Dengar-dengar juga nih ya kak, kakak ini salah satu alumni Visipol juga nih ya kak. Aduh, ketahuan bangga deh. banget iya. Ketahuan. Dari awalnya yang jadi mahasiswa kini jadi staff kerja di UKI juga. Ada nggak sih kak kesan-kesan kakak atau pengalaman kakak tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba sih, tapi udah langsung jadi staff? Ada nggak sih perbedaannya gitu kak dari mahasiswa kini jadi staff? gitu Iya ya. kak. Jadi ketahuan nih, aku nih kalau saya ini alumni tahun 2011 komunikasi, ilmu komunikasi. Oke. Jadi kalau dilihat ada nggak perbedaannya, pasti banyak dong Iya. perbedaannya dari kita yang dulu dilayani, sekarang waktunya kita yang melayani mahasiswa. Dulu kita merasakan zamannya kakak ya, pengalaman tata usahanya masih agak kaku. Kakunya tuh dalam arti kata dulu staff-staffnya tuh yang ibu-ibu, orang yang lebih dewasa gitu kan. Jadi kita agak segan, takut untuk masuk ke dalam ruangan gitu. Nah, ketika yang sekarang kakak sebagai staf fakultas, kakak itu berusaha untuk tidak mau jadi staf yang dulu, jadi yang biar lebih dekat gitu. Oh, dekat sama Pengennya dekat sama mahasiswanya. mahasiswa biar lebih gimana ya, biar lebih enak lah. Apalagi kan kalian ini sebagai adik junior gitu ya. Walaupun kakak tahu nih pasti banyak juga yang mikir Kak Berti, kakak ini agak sombong, agak jutek, judes gitu kan, di sloganin kan. Takut mungkin ketakutan tuh karena mereka tidak mencoba, karena melihat dari luar ya, malas ya, takut masuk ke dalam, nanti kita dicutekin. Enggak, kita bakalan melayaninya walaupun terlihat jutek, terlihat kayak seperti gimana, tapi kita tetap utamakan melayani kebutuhan mahasiswa gitu. Berarti cuma dari covernya doang ya teman-teman, agak gimana gitu, tapi dalam hatinya itu baik banget teman-teman. Jadi perbedaannya ya nggak ada perbedaan sih, paling cuman kalau melihat perbedaan mahasiswanya dari generasi ya. Kalau aku tuh mulai masuknya kan tahun 2017, jadi ketemunya sama mahasiswa angkatan yang masih angkatan 15, 14, 16, 17. Jadi masih bisa
enak untuk komunikasinya. Kalau contohnya komunikasi kayak menyampaikan informasi, terus kita kedekatannya masih enak. Nggak tahu kenapa dilihat dari sekarang nih yang Gen Z, mungkin karena mereka punya dunianya beda ya. Karena kan sekarang kan apa-apa media informasi, terus sekarang kan udah banyak sosial media. Dulu kan nggak ada itu Instagram, nggak ada itu, mungkin Instagram nggak terlalu ya, nggak ada TikTok, nggak ada ini kan. Jadi anak-anak Gen Z ini lebih banyak fokusnya sama gadgetnya gitu. Jadi sendiri. kurang untuk bisa kayak sosialisasi antara seniornya, antara junior ke senior atau mahasiswa ke teman-teman yang di TU gitu. Padahal kan di TU ini kan umurnya nggak terlalu tua banget ya. Kita masih jiwa muda yang bisa diajak ngobrol, ataupun kalau kita lagi istirahat bisa diajak ngobrol, sharing gitu. Jadi buat generasi Gen Z ya, saling menghargai lah, saling sapa gitu. Saling sapa. Walaupun ketemu Kak Betri gitu, pasti disapa. Gitu. Oke nih Kak, karena kita udah banyak berbincang-bincang nih ya Kak, udah banyak banget kita bahas-bahas nih. Bisa nggak sih Kak dikasih kesan-pesan buat teman-teman semuanya yang mahasiswa Kak? Bisa nggak sih Kak kakak kasih kata-kata pesan kesan untuk teman-teman semuanya? Kalau bukan kesan ya, pesan ya Ria. Pesan kakak sebagai alumni ya, kita lihat dari alumni dan kakak sebagai staff. Harapannya kakak sih, kalian ini kan tujuan datang ke sini berkuliah ini kan untuk kuliah, untuk belajar. Ya pergunakanlah waktu kalian ini untuk belajar selama 4 tahun. Asah semua, gali skill kalian. Nah, kalian ini bukan hanya pintar dalam pendidikan ya, tapi pergaulannya carinya pergaulan yang baik ya. Kalian tuh bisa banyak belajar dari banyak loh sekarang, apalagi kan dunia sekarang ini bisa dikonsumsi sama semua orang ya. Kita bisa ikut workshop apa, ikut skill apa, seminar kah gitu, terus bergabung nih sama teman-temannya ikut apaan gitu. Jadi pergunakan waktu kalian tuh tujuannya untuk belajar gitu. Terus kalau kalian yang pengennya bekerja sambil kuliah, bisa bagi waktu, jangan sampai kalian fokus kerja tapi lupa sama tujuan utama kalian itu kuliah gitu. Terus pesannya juga, kalau kuliah boleh bergaul, boleh terutama nih penampilan nih ya. Kalau dari segi ya kan kalian datang ke kuliah ya, bukan untuk fashion show. Betul, Kak. Boleh bergaya, tapi lihat kalian tuh datang ke sini berpakaiannya untuk kuliah, bukan untuk ke mall gitu ya. Jadi kakak nggak bisa melarang-larang ya, itu kan hak kalian, dan sudah ada tuh surat edaran kan berpakaian yang sopan. Kakak lebih fokus ke situ sih, karena kakak lihat di zaman sekarang ini banyak mahasiswi yang tidak tahu tempatnya untuk cara berpakaian, apalagi kalian ketemu sama dosen-dosen gitu. Jadi kakak sebagai alumni, sebagai teman-teman fakultas, harapannya biar supaya kalian fokus lah untuk kesini tuh kuliah, menggali skill kalian, belajar, biar supaya kalau kalian sudah lulus, kalian bisa kerja yang bagus, kan kita bangga gitu. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat cara berpakaian tuh harus sopan. Di luar kampus sama di dalam kampus harus ada perbedaan. Iya. Belajar yang tekun gitu ya, teman-teman. Kak. Thank you so much ya Kak buat waktunya. Sangat satu kehormatan buat kami atas kedatangan Kakak. Teman-teman semuanya, karena kita sudah ada di penghujung acara kita pada hari ini, buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Visipol UKI, dan jangan lupa pantauin terus Instagram Senat Visipol UKI. Bye bye. Dadah.